Herlin Cigetreda Bekak. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar surat-surat umum dan struktur penulisan surat-surat umum dalam Perjanjian Baru. Berdasarkan kajian dari buku Perjanjian Baru, sejarah, pengantar, dan pokok-pokok teologisnya, karya pendeta Dr. Samuel Benjamin Hack. Yang pertama, surat Ibrani. Surat ini menekankan keunggulan Yesus Kristus dibandingkan tokoh-tokoh besar dalam Perjanjian Lama seperti nabi-nabi, Musa, dan imam besar. Kristus dipresentasikan sebagai imam agung yang mempersembahkan dirinya sebagai korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Penulis Ibrani mendorong jemaat untuk tidak mundur dalam iman meskipun mengalami penderitaan dan tetap setia sampai akhir. Surat ini juga memuat penjelasan tentang iman yang sejati melalui contoh tokoh-tokoh iman dalam Perjanjian Lama. Yang kedua, surat Yakobus. Surat ini menekankan hubungan antara iman dan perbuatan. Yakobus menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia juga mengajarkan tentang pentingnya mengendalikan lidah, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak menunjukkan kasih kepada sesama. Yakobus mengajak umat percaya untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar saja. Ia juga menyinggung tentang hikmat yang sejati yang berasal dari atas dan memperingatkan bahaya kesombongan serta kekayaan yang menyesatkan. Yang ketiga, surat pertama Petrus. Petrus menulis kepada orang-orang percaya yang sedang mengalami penderitaan. Ia menguatkan mereka agar tetap teguh dalam iman dan hidup dalam kekudusan. Surat ini banyak berbicara tentang identitas umat percaya sebagai umat pilihan Allah dan pentingnya hidup sebagai saksi Kristus di tengah dunia. Petrus juga menasihati agar jemaat tetap rendah hati, saling mengasihi, dan berserah kepada Allah dalam penderitaan. Yang keempat, surat 2 Petrus. Surat ini menekankan pertumbuhan rohani dan kewaspadaan terhadap ajaran sesat. Petrus mengajak umat untuk menambahkan kebajikan-kebajikan dalam iman mereka seperti kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih terhadap saudara, dan kasih terhadap semua orang. Ia juga menegaskan bahwa firman Allah bersumber dari Roh Kudus dan memperingatkan bahwa akan datang guru-guru palsu membawa kehancuran. Petrus mengingatkan umat akan kedatangan Kristus yang kedua dan pentingnya hidup kudus. Yang kelima, surat pertama Yohanes. Surat ini menekankan kasih sebagai bukti dari hidup yang berasal dari Allah. Yohanes menjelaskan bahwa Allah adalah terang dan siapa yang tinggal dalam Allah harus hidup dalam terang, bukan dalam kegelapan. Ia memperingatkan tentang antikristus yang menyangkal Yesus sebagai Mesias. Yohanes juga menekankan bahwa kasih kepada sesama adalah tanda bahwa seseorang mengenal Allah. Ia juga mengajarkan bahwa iman kepada Yesus Kristus, kasih kepada Allah dan sesama, serta ketaatan kepada perintahnya merupakan tanda kelahiran baru. Yang keenam, surat 2 Yohanes. Surat singkat ini ditujukan kepada seorang ibu pilihan dan anak-anaknya. Yohanes menekankan pentingnya hidup dalam kebenaran dan kasih. Ia memperingatkan jemaat agar tidak menerima ajaran sesat atau orang-orang yang menyangkal kedatangan Kristus dalam daging. Ia mengingatkan bahwa siapapun yang menyimpang dari ajaran Kristus tidak memiliki Allah. Yang ketujuh, surat 3 Yohanes. Yohanes menulis kepada Gaius untuk memuji keramahannya kepada para pelayan Tuhan. Ia mengontraskan Gaius dengan Diotrephes yang sombong dan menolak otoritas rasuli. Surat ini mengajarkan pentingnya menerima dan mendukung para hamba Tuhan yang memberitakan Injil dengan setia. Yohanes juga memuji Demetrius sebagai orang yang memiliki kesaksian baik. Yang kedelapan, surat Yudas. Yudas menulis untuk memperingatkan umat Kristen tentang orang-orang yang menyusup ke dalam jemaat dan mengajarkan ajaran yang merusak. Ia menyebut mereka sebagai orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan untuk hidup dalam percabulan. Yudas menekankan pentingnya mempertahankan iman yang telah diterima dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu, serta menyelamatkan mereka yang hampir tersesat. Bagian kedua yaitu struktur penulisan surat-surat umum dalam Perjanjian Baru. Struktur menurut Donald Guthrie. Yang pertama itu surat Ibrani. Meskipun tidak mencantumkan penulis, sering dikelompokkan bersama surat-surat umum karena gaya dan audiensnya. Pada bagian pertama,
pendahuluan, superioritas Kristus sebagai pewahyuan Allah. Yang kedua, superioritas Kristus atas malaikat. Yang ketiga, Kristus lebih besar daripada Musa. Yang keempat, Kristus sebagai imam besar. Yang kelima, aplikasi praktis dan peringatan. Pada bagian keenam, penutup, nasihat, dan salam. Surat yang kedua, surat Yakobus. Pada bagian pertama, pengantar. Bagian kedua, iman dalam penderitaan dan pencobaan. Yang ketiga, tindakan dan pendengaran firman. Yang keempat, iman dan perbuatan. Yang kelima, penutup dan salam. Surat yang ketiga, surat pertama Petrus. Pada bagian pertama, salam pembuka dan identitas umat pilihan. Yang kedua, pengharapan dan kekudusan dalam Kristus. Pada bagian ketiga, hidup sebagai umat Allah di tengah penderitaan. Yang keempat, penderitaan karena Kristus dan pengembalaan. Pada bagian kelima, penguasaan lidah dan hikmat sejati. Pada bagian keenam, nasihat moral dan rohani. Pada bagian ketujuh, kesabaran dan doa. Surat yang keempat yaitu kedua Petrus. Yang pertama, salam dan panggilan kepada pertumbuhan rohani. Yang kedua, otoritas rasul dan nubuat tentang penyesat. Yang ketiga, janji kedatangan Kristus dan hari Tuhan. Dan surat yang berikut, surat pertama Yohanes, struktur menurut Guthrie. Surat ini tidak memiliki salam pembuka atau penutup seperti surat pada umumnya. Pada bagian pertama, persekutuan dengan Allah dan pengakuan dosa. Yang kedua, ketaatan, kasih, dan pengenalan akan Allah. Yang ketiga, hidup sebagai anak-anak Allah. Yang keempat, kasih sebagai tanda lahiriah iman. Yang kelima, iman yang mengalahkan dunia dan kesaksian tentang anak Allah. Yang keenam, surat kedua Yohanes. Yang pertama, salam pembuka kepada ibu pilihan. Yang kedua, perintah untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Yang ketiga, peringatan terhadap ajaran sesat. Yang keempat, penutup dan salam. Surat yang ketujuh yaitu surat ketiga Yohanes. Yang pertama, salam kepada Gaius. Yang kedua, pujian atas kesetiaan Gaius. Yang ketiga, kecaman terhadap Diotrephes. Yang keempat, pujian terhadap Demetrius. Bagian kelima, penutup dan salam. Surat yang terakhir yaitu Yudas. Yang bagian pertama, salam. Kedua, peringatan terhadap guru palsu. Yang ketiga, nasihat untuk tetap setia dan menolong orang lain. Yang keempat, doksologi penutup. Perkenalkan, nama saya Marlin Pili. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dan tujuan penulisan surat-surat umum dalam Perjanjian Baru. Bagian yang pertama, isi surat-surat umum. Menurut Pendeta Dr. Samuel Benjamin Hak dalam bukunya yang berjudul Perjanjian Baru, Sejarah Pengantar dan Pokok-pokok Teologisnya memaparkan isi-isi dari surat-surat umum sebagai berikut. Yang pertama, surat kepada orang Ibrani. Pokok-pokok teologis surat Ibrani yang menekankan superioritas Yesus Kristus. Ia menjelaskan Yesus sebagai firman Allah yang melampaui wahyu melalui nabi-nabi, lebih tinggi dari para malaikat karena kekekalannya, serta iman besar yang sempurna, menghentikan keimaman Lewi melalui pengorbanannya yang tunggal dan menyelamatkan. Penulis juga menasihati pembaca untuk tetap setia dalam iman, meneladani kesetiaan Yesus, Musa, dan Abraham, sambil menghindari kemurtadan seperti yang dialami orang Israel di padang gurun. Inti dari surat ini adalah memaparkan superioritas Kristus sebagai dasar keselamatan dan panggilan untuk ketekunan dalam iman. Yang kedua, surat Yakobus. Surat Yakobus menekankan pentingnya iman yang diwujudkan dalam perbuatan, bukan sekedar pemahaman intelektual. Ia menggunakan contoh Abraham dan Rahab untuk menunjukkan bagaimana iman sejati ditunjukkan melalui tindakan taat, bukan hanya pengakuan verbal. Surat ini juga menggarisbawahi hukum kasih sebagai inti dari hukum Taurat, menekankan pentingnya menghindari penghakiman yang sepihak, fitnah, dan ketidakadilan terhadap sesama, khususnya yang lemah. Lebih lanjut, Yakobus membahas penderitaan sebagai ujian iman, menasihati ketekunan dan kesabaran seperti yang ditunjukkan oleh petani dan Ayub. Akhirnya ia memperingatkan bahaya persahabatan dengan dunia, khususnya kekayaan yang dapat menipu, mengabaikan orang miskin, dan bahkan menyebabkan penindasan. Mengajak pembaca untuk memilih persahabatan sejati dengan Allah. Yang ketiga, surat Petrus yang pertama.
Surat 1 Petrus membahas pengalaman jemaat Kristen yang mengalami penganiayaan dan keterasingan di tengah dunia yang kafir. Petrus menegaskan status jemaat sebagai umat pilihan Allah, ditebus oleh darah Kristus dan dilahirkan baru, yang mewarisi keselamatan kekal. Ia mendorong mereka untuk hidup kudus, meneladani penderitaan Kristus, dan menolak gaya hidup lama yang penuh hawa nafsu. Petrus juga menasihati para penatua untuk mengembalakan kawanan domba Allah dengan teladan, bukan dengan kuasa, mengingatkan akan bahaya iblis dan perlunya kewaspadaan dalam iman. Surat ini menekankan pentingnya kesetiaan dalam penderitaan, hidup kudus di tengah dunia, dan peran pemimpin dalam memelihara. Yang keempat, surat Petrus yang kedua. Surat 2 Petrus menekankan pentingnya tetap teguh dalam jalan kebenaran menuju kerajaan surgawi, mengingatkan akan kebutuhan akan pertumbuhan rohani, iman, kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih persaudaraan, dan kasih kepada semua orang untuk menghindari pengajaran sesat. Surat ini juga membantah keraguan tentang kedatangan Kristus kembali, menegaskan kepastiannya berdasarkan kesaksian Petrus sendiri dan mengutip nubuat-nubuat Perjanjian Lama, serta memperingatkan hukuman bagi orang jahat dan pengajar-pengajar sesat. Petrus menjelaskan penundaan kedatangan Tuhan sebagai waktu bagi pertobatan dan menegaskan keterlibatan Allah yang berkelanjutan dalam sejarah dunia hingga penghakiman akhir. Intinya, surat ini mendorong ketekunan dalam iman, kewaspadaan terhadap ajaran palsu, dan pengharapan akan kedatangan Kristus yang pasti. Yang kelima, surat Yohanes yang pertama. Surat 1 Yohanes menanggapi perpecahan dalam jemaat akibat ajaran sesat yang menyangkal kemanusiaan Yesus dan kebutuhan akan pengampunan dosa. Penulis membela kebenaran tradisi gereja, menekankan kesaksian mata dan tangan para rasul tentang Yesus yang sungguh-sungguh manusia dan ilahi, yang mati untuk pengampunan dosa. Ia melawan ajaran antikristus yang mengklaim tanpa dosa, menentang perintah kasih, dan menolak persekutuan dengan Allah. Yohanes menegaskan bahwa iman sejati diwujudkan dalam kasih kepada sesama, sebagai cerminan kasih Allah yang diungkapkan dalam pengorbanan Kristus. Tetap dalam ajaran Kristus berarti memiliki persekutuan dengan Bapa dan Anak, dan memperoleh hidup kekal. Kasih bukanlah pernyataan kosong, tetapi tindakan nyata untuk menolong sesama yang membutuhkan. Yang keenam, surat Yohanes yang kedua. Surat 2 Yohanes secara ringkas memperingatkan jemaat akan bahaya ajaran-ajaran sesat yang mengancam persekutuan dan iman mereka. Penulis mendesak jemaat untuk memelihara kasih persaudaraan yang telah diajarkan sejak semula sebagai benteng melawan pengaruh merusak para pengajar sesat yang menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Kristus yang benar, khususnya tentang kemanusiaan dan ketuhanan Yesus serta keselamatan melalui kematiannya di kayu salib. Penulis dengan tegas meminta jemaat untuk waspada dan menolak memberikan tempat bagi pengajar-pengajar sesat ini, bahkan melarang mereka diterima di rumah atau diberi salam, karena ajaran mereka dinilai sangat berbahaya bagi iman dan persatuan jemaat. Intinya, surat ini menekankan pentingnya kasih persaudaraan, kewaspadaan terhadap ajaran sesat, dan keputusan tegas untuk mempertahankan kebenaran. Yang ketujuh, surat Yohanes yang ketiga. Surat 3 Yohanes memuji Gaius karena dukungannya terhadap para misionaris yang melakukan perjalanan demi nama Yesus, menunjukkan partisipasinya dalam pekerjaan untuk kebenaran. Sebaliknya, Diotrephes dikejam karena menolak otoritas sang penatua, menghalangi para misionaris, dan mengucilkan anggota jemaat yang menerima mereka. Meskipun alasan tindakan Diotrephes tidak dijelaskan secara eksplisit, teks tersebut menyeratkan kemungkinan perebutan kekuasaan atau perlawanan terhadap organisasi gereja yang berkembang. Surat ini berfungsi sebagai peringatan tentang pentingnya mendukung pekerjaan misi dan bahaya ambisi pribadi yang dapat memecah belah jemaat, menekankan pentingnya kerjasama dan penyerahan kepada kepemimpinan rohani yang sah. Yang kedelapan, surat Yudas.
Surat Yudas mengutuk keras para pengajar sesat yang menyusup ke dalam gereja, menganggap mereka sebagai musuh Allah yang telah dinubuatkan, membandingkan tindakan mereka dengan dosa-dosa tokoh Alkitab seperti Kain, Bileam, dan Korah. Yudas memperingatkan akan penghakiman Allah yang pasti atas mereka, mengutip perjanjian lama dan literatur apokrif untuk mendukung kliennya. Ia memberikan nasihat kepada jemaat agar membangun iman yang teguh, berdoa dalam Roh Kudus, dan memelihara diri dalam kasih Allah, serta menunjukkan belas kasih kepada mereka yang ragu-ragu, menyelamatkan mereka dari api penghakiman. Surat ini menekankan pentingnya pengajaran yang benar, kewaspadaan terhadap ajaran sesat, dan pentingnya kasih dan belas kasihan dalam konteks pergumulan teologis. Bagian yang kedua yaitu tujuan penulisan surat-surat umum dalam Perjanjian Baru. Tujuan penulisan surat-surat umum dalam Perjanjian Baru menurut Donald Guthrie, yang pertama, Ibrani, meneguhkan umat Kristen Yahudi yang sedang mengalami penderitaan dan godaan untuk kembali kepada Yudaisme dengan menunjukkan bahwa Kristus adalah penggenapan sempurna dari sistem perjanjian lama, baik sebagai nabi, imam, maupun korban. Guthrie menekankan bahwa surat ini bersifat peringatan dan penguatan iman dalam menghadapi penganiayaan dan kemunduran rohani. Yang kedua, Yakobus, memberikan nasihat praktis dan etis kepada orang percaya yang tersebar, terutama untuk menekankan bahwa iman yang sejati harus diikuti oleh perbuatan nyata. Guthrie menyatakan bahwa surat ini ditulis untuk menyeimbangkan ajaran tentang iman dengan kehidupan moral yang benar. Yang ketiga, 1 Petrus, menghibur dan menguatkan umat Kristen yang mengalami penderitaan karena iman, dengan mengingatkan bahwa penderitaan adalah bagian dari panggilan sebagai umat Allah. Guthrie melihat surat ini sebagai seruan kepada umat untuk tetap hidup dalam kekudusan, pengharapan, dan kesetiaan meskipun dianiaya. Yang keempat, 2 Petrus, memberikan peringatan keras terhadap guru-guru palsu dan mendorong pertumbuhan rohani sambil menegaskan kepastian akan kedatangan Tuhan kembali. Guthrie menekankan bahwa surat ini juga ditulis untuk mengafirmasi otoritas ajaran rasuli dalam menghadapi penyesatan. Yang kelima, 1 Yohanes, menanggapi ajaran sesat, terutama yang menyangkal inkarnasi Yesus, serta untuk memberikan jaminan keselamatan kepada orang percaya melalui kasih, kebenaran, dan ketaatan. Menurut Guthrie, surat ini bertujuan untuk memulihkan persekutuan antara umat dan Allah dengan menggarisbawahi tanda-tanda iman sejati. Yang keenam, 2 Yohanes, menasihati komunitas Kristen agar hidup dalam kasih dan kebenaran, serta untuk mewaspadai guru-guru yang sesat yang tidak mengakui Yesus datang dalam daging. Guthrie menganggap surat ini sebagai lanjutan dari tema 1 Yohanes, namun dalam formatnya yang lebih pribadi dan singkat. Yang ketujuh, 3 Yohanes, mendukung Gaius dalam keramat-tamahannya terhadap para misionaris, menegur Diotrephes karena menyalahgunakan otoritas, dan memuji Demetrius sebagai teladan. Guthrie menyatakan bahwa surat ini bertujuan untuk mengatur sikap yang benar terhadap pelayanan dan otoritas dalam komunitas gerejawi. Yang kedelapan, Yudas, untuk mendorong orang percaya agar tetap teguh dalam iman yang telah diterima dan melawan guru-guru palsu yang menyusup ke dalam jemaat. Menurut Guthrie, surat ini merupakan seruan apologetis dan peringatan keras terhadap penyimpangan ajaran dan moral. Perkenalkan, nama saya Yandri Evina, saya sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan membahas tentang tema-tema utama dan analisis perbandingan. Yang pertama, tema-tema utama. Tema-tema utama surat-surat umum dalam Perjanjian Baru terdiri dari surat Ibrani, Yakobus, pertama, kedua Petrus, pertama, kedua, dan ketiga Yohanes, dan Yudas, yang dikategorikan ke dalam 4 fokus besar menurut pendekatan Donald Guthrie pada tahun 1990. Yang pertama, iman dan perbuatan. Surat Yakobus menekankan bahwa iman yang sejati harus disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu terdapat pada Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-26.
Yang kedua, surat Ibrani mengajak pembaca untuk tetap teguh dalam iman yang berbuah dalam ketekunan dan ketaatan. Terdapat dalam Ibrani pasal 11. Yang ketiga, pertama Yohanes. Surat ini menunjukkan bahwa iman dibuktikan dengan ketaatan dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat pada pertama Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Yang keempat, Yudas. Surat Yudas mengingatkan umat untuk mempertahankan iman yang sudah dipercayakan kepada mereka, sekaligus berwaspada terhadap penyelewengan ajaran. Yang kedua, kasih dan persekutuan. Dalam surat pertama Yohanes menjelaskan bahwa tema kasih menjadi sangat dominan, menekankan kasih kepada Allah dan sesama sebagai tanda anak-anak Allah. Kita bisa lihat pada pertama Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 hingga 21. Yang kedua, surat kedua Yohanes mengingatkan kita untuk hidup dalam kasih dan kebenaran, serta menjaga persekutuan dengan menolak ajaran sesat. Yang berikut, ketiga Yohanes. Surat ini menunjukkan kasih melalui kerahmat-tamahan dan kesetiaan dalam pelayanan, serta mengoreksi sikap yang merusak persekutuan. Yang berikut, surat Yakobus. Surat Yakobus mengajarkan kasih yang aktif, peduli kepada sesama, dan hidup yang mencerminkan iman. Yang ketiga, pengharapan dan keselamatan. Surat pertama Petrus menegaskan pengharapan akan warisan kekal yang tidak dapat binasa di tengah penderitaan. Kita bisa lihat pada pertama Petrus pasal 1 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-9. Yang berikut, surat Ibrani. Surat Ibrani menyampaikan keselamatan yang sempurna dalam Kristus, serta pengharapan bagi orang percaya untuk masuk ke dalam perhentian Allah. Kita bisa lihat pada Ibrani pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Yang berikut, surat kedua Petrus mengingatkan kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali dan hari penghakiman sebagai pengharapan sekaligus peringatan. Yang berikut, surat Yudas. Surat Yudas menegaskan agar umat tetap setia dalam pengharapan akan keselamatan yang sempurna. Yang keempat, peringatan dan nasihat. Surat Ibrani banyak berisi peringatan agar tidak murtad dan terus bertekun. Kita bisa lihat pada surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26 hingga 31. Yang berikut, kedua Petrus. Surat kedua Petrus memperingatkan keras kepada kita terhadap guru-guru palsu dan ajaran sesat yang merusak iman jemaat. Yang berikut, surat Yudas menegaskan perlunya waspada terhadap guru palsu dan memberi nasihat agar tetap berpegang pada iman yang benar. Yang berikut, surat Yakobus. Surat Yakobus menasihatkan kepada kita untuk hidup saleh dan mengendalikan lidah. Yang berikut, pertama Yohanes. Surat ini memberikan peringatan terhadap roh-roh penyesat dan pentingnya hidup dalam kebenaran. Yang berikut, bagian yang kedua, yaitu analisis perbandingan. Analisis perbandingan antara surat-surat umum dan surat-surat Paulus berdasarkan kajian F.F. Bruce pada tahun 1972, seorang ahli perjanjian baru terkemuka. Yang pertama, penulis. Menurut F.F. Bruce, surat-surat Paulus umumnya memiliki penulis yang lebih jelas dan dikenal, sementara surat-surat umum lebih bervariasi dalam hal penulis dan beberapa bahkan anonim, seperti surat Ibrani yang tidak menyebut penulis secara eksplisit. Surat-surat umum juga ditulis oleh berbagai tokoh gereja awal, seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Yudas, sehingga cenderung lebih plural dalam hal pengarang. Yang kedua, isi. Surat Paulus lebih banyak membahas teologi sistematis seperti keselamatan oleh iman, peranan hukum Taurat, kebangkitan Kristus, dan kehidupan di dalam Roh Kudus.
Fokusnya seringkali pada isu-isu spesifik dalam gereja yang didirikan Paulus, termasuk kontroversi dan ajaran tertentu. Sementara itu, surat-surat umum cenderung lebih pastoral dan praktis, serta berisi nasihat moral, penguatan iman dalam penderitaan, dan peringatan terhadap ajaran sesat yang merusak komunitas. Yang ketiga, tujuan. Tujuan surat Paulus sering diarahkan pada pemecahan masalah teologis dan praktis dalam gereja-gereja tertentu, seperti mendorong pertumbuhan iman melalui pengajaran yang mendalam. Surat-surat umum menurut Broads lebih bersifat umum dan universal, serta ditujukan kepada komunitas yang lebih luas atau tersebar, dan berfokus pada penguatan iman secara umum, penghiburan dalam penderitaan, dan menjaga kemurnian iman dari ancaman sesat. Yang keempat, gaya penulisan. F.F. Broads mencatat bahwa surat Paulus umumnya menggunakan gaya retoris yang sistematis dan argumentatif, dengan struktur yang terorganisir untuk menjelaskan doktrin dan mengajak kepada tindakan. Sedangkan surat-surat umum lebih ringkas, langsung, dan bersifat ekshortatif atau menasihati dan memperingatkan. Kadang juga menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan praktis tanpa banyak argumen teologis panjang. Analisis perbandingan antara surat-surat umum dan Injil berdasarkan pandangan F.F. Broads pada tahun 1972. Bagian pertama, isi. F.F. Broads menyatakan bahwa Injil berfungsi sebagai narasi sejarah tentang kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sedangkan surat-surat umum berisi aplikasi dari ajaran Kristus dalam konteks komunitas Kristen awal. Injil menyampaikan peristiwa-peristiwa penting yang menjadi dasar iman Kristen. Sementara surat-surat umum menjelaskan bagaimana iman itu dijalankan dalam kehidupan jemaat, termasuk nasihat moral, penguatan iman, dan respons terhadap ajaran palsu. Bagian yang kedua, tujuan. Menurut Broads, tujuan utama Injil adalah evangelistik dan apologetik, yaitu memperkenalkan siapa Yesus itu dan mengajak pembaca untuk percaya kepadanya. Seperti dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Sebaliknya, surat-surat umum bertujuan edifikatif atau membangun, untuk menasehati, memperingati, dan menguatkan jemaat Kristen yang tersebar dalam menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Surat-surat umum memperjelas konsekuensi dari mengikuti Kristus di tengah tantangan hidupnya. Yang ketiga, penekanan. F.F. Broads menekankan bahwa Injil sangat fokus pada kepribadian dan karya Yesus, terutama tentang identitasnya sebagai Mesias, Anak Allah, dan penebus. Injil juga mengungkapkan kedatangan kerajaan Allah sebagai tema sentral. Sementara itu, surat-surat umum menekankan tanggapan umat terhadap karya Kristus, termasuk dalam hal iman yang bekerja melalui kasih, kesetiaan dalam penderitaan, dan hidup benar di tengah dunia yang menolak kebenaran. Bagian yang keempat, kontekstual. Broads menjelaskan bahwa Injil ditulis dalam konteks peralihan dari Yudaisme ke Kekristenan dan berupaya menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan nubuat-nubuat
Perjanjian Lama. Injil juga merespons tantangan terhadap klaim mesianis Yesus. Sebaliknya, surat-surat umum ditulis dalam konteks gereja yang sudah berkembang dan tersebar. Dengan tantangan dari dalam ajaran sesat dan di luar penganiayaan, sehingga bersifat pedagogis dan pastoral. Bagian yang kelima, teologis. Secara teologis, Injil membentuk fondasi iman Kristen, memperkenalkan siapa Kristus itu dan makna dari karya keselamatannya. Dalam Injil, teologi dinyatakan melalui narasi dan tindakan Yesus. Di sisi lain, surat-surat umum mengembangkan teologi Kristen dalam bentuk eksposisi praktis seperti tema iman dan perbuatan. Kita bisa lihat pada surat Yakobus, pengharapan dan penderitaan. Kita bisa lihat pada pertama Petrus, kasih dan persekutuan. Kita bisa lihat pada surat pertama Yohanes, serta peringatan terhadap ajaran sesat. Kita bisa lihat pada surat kedua Petrus dan Yudas. Shalom, perkenalkan nama saya Yudija Ansari Tamalai Tahun. Di sini saya akan membahas tentang implikasi surat-surat umum dalam kehidupan Kristen. Yang pertama, bagaimana surat-surat umum mempengaruhi kehidupan Kristen. Surat-surat umum dalam Perjanjian Baru berperan penting dalam kehidupan iman Kristen. Menurut Schreiner 2008, surat-surat ini menekankan bahwa iman sejati harus terwujud dalam perbuatan seperti kasih, perbuatan, kesabaran, dan kesetiaan. Hal ini mendorong transformasi moral dan spiritual baik secara pribadi maupun dalam komunitas. Yang kedua, relevansi surat-surat umum dalam konteks modern. Menurut seorang ahli bernama Uta Julus tahun 2019, menyatakan bahwa prinsip dalam surat-surat umum tetap relevan untuk menghadapi tantangan modern, seperti sekularisme dan relativisme moral. Gereja memanfaatkannya sebagai pedoman untuk pastoral, membina umat agar setia dalam iman dan menjadi saksi Kristus. Implikasinya, gereja perlu menekankan pendidik iman yang praktis, menjadi kesatuan dan mewaspadai ajaran serta penyimpangan hidup. Yang ketiga, aplikasi teologis dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Barrett tahun 1994, surat-surat umum mengajarkan bahwa kasih dan persekutuan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti membangun sesama, mengampuni, dan bersolidaritas. Ajaran ini juga menekankan pentingnya menjaga kesucian hidup dan kebenaran doktrin sebagai dasar komunitas Kristen yang kuat secara rohani. Implikasi bagi pemahaman tentang surat-surat umum. Pemahaman mendalam tentang surat-surat umum membantu umat Kristen mengaitkan ajaran Alkitab dengan kehidupan sehari-hari. Surat ini memperkuat iman praktis dalam menghadapi tantangan spiritual dan sosial, serta menjaga jemaat agar tetap setia kepada ajaran Kristus. Kesadaran akan konteks histori teologisnya memperkaya pemahaman dan mendorong pendekatan pastoral yang relevan. Sebagai warisan teologi, surat-surat ini terus menjadi sumber inspirasi yang membangun komunitas Kristen agar tetap kuat, penuh kasih, dan mampu menghadapi kehidupan modern.